selanjutnya kita akan melihat strategi apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI. Strategi yang saya tampilkan ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Miftahuddin dengan judul Strategi Pembelajaran PAI di SMP Negeri 2 Pekuncen Banyumas pada tahun 2016. Jadi ini adalah beberapa contoh strategi yang telah digunakan dalam pembelajaran PAI. Kita lihat yang pertama ada expository, yaitu penyampaian materi secara verbal disampaikan langsung dari guru. Misalkan materi yang membutuhkan strategi pembelajaran ekspositori, misalkan materi tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan materi-materi lain yang membutuhkan penguatan dan penekanan dari guru. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah kontekstual, yaitu di mana strategi pembelajaran ini mengaitkan materi dengan fakta yang ada di lapangan. Contoh materi PAI yang berkaitan dengan strategi kontekstual ini membuktikan kekuasaan Allah dalam bentuk ciptaannya. Jadi ketika kita mengajar tentang materi kekuasaan Allah, kita menghubungkan atau mengaitkan materi tersebut dengan ciptaan Allah yang maha indah, yang sangat menakjubkan. Kemudian strategi pembelajaran yang ketiga adalah kooperatif, yaitu belajar dengan cara berkelompok. Nah, ini juga sangat penting. Selain sebagai strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, strategi ini juga dapat mencapai nurturing effect atau tujuan pembelajaran yang menyertai, ya, capaian pembelajaran yang menyertai, seperti dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok. Nah, ini salah satu strategi yang dapat digunakan dalam hal itu. Nah, materi yang berkaitan ini bisa menggunakan materi akhlak, ya, misalkan diskusi tentang sebuah materi, tolong menolong misalkan. Kemudian fikih tentang zakat, pembagian zakat dikomunikasikan, didiskusikan dalam sebuah kelompok. Kemudian Al-Quran tentang tajwid, mencari bersama-sama dalam ayat ini, surat ini ada berapa hukum bacaan tajwid yang ditemukan. Ini bisa dikerjakan juga dalam kelompok. Kemudian strategi pembelajaran aktif, teknik peer lesson, ya, peer lesson. Jadi contohnya materi baca simak Al-Quran atau hafalan hadis. Peer lesson ini adalah pengajaran teman sebaya. Jadi biasanya berpasangan, nanti yang satu menyimak, yang satu membaca. Seperti itu. Jadi ini bisa dilakukan dalam hal baca simak Quran dan hafalan hadis, yang satu menghafal, yang satu menyimak, begitu sebaliknya. Kemudian pembelajaran aktif, strategi pembelajaran aktif, teknik modeling the way. Jadi teknik modeling dengan mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan, misalkan praktek sholat, perawatan jenazah, manasik haji, dan lain sebagainya. Kemudian strategi pembelajaran aktif dengan teknik information research. Jadi mencari informasi, ya, tekniknya mencari informasi, riset. Nah, materi ini berkaitan dengan misalkan sejarah perjuangan Nabi. Misalkan siswa diminta untuk mencari sejarah perjuangan Nabi di web-web yang telah direkomendasikan oleh gurunya, misalkan seperti itu. Ini juga bisa dilakukan dalam pembelajaran PAI. Kemudian strategi pembelajaran aktif dengan teknik role playing. Jadi role playing ini bermain peran. Ini bisa diterapkan dalam materi akhlak seperti tawakal, tolong menolong, dermawan. Jadi siswa diminta untuk mempraktekkan, memperagakan atau mini drama tentang tolong menolong, dermawan, dan sebagainya. Ini adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI.
Meskipun ya tidak menutup kemungkinan strategi-strategi yang lain juga dapat digunakan dalam pembelajaran PAI. Jadi menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan materi itu sendiri. Kemudian bagaimana caranya atau hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi? Kita lihat. Pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama, yang perlu diperhatikan adalah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai apa? Jadi melihat dari KD dan indikator. Karena tujuan pembelajaran ini adalah turunan dari kompetensi dasar dan indikator. Hal ini juga berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik. Jadi kita bisa menggunakan strategi yang beraneka ragam berdasarkan aspek-aspek ini, kognitif atau afektif atau psikomotorik yang ingin kita ajarkan. Atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ini berkaitan dengan aspek apa. Kemudian tujuan itu berkaitan dengan kompleksitasnya. Jadi semakin kompleks tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ini juga berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan dipilih. Kemudian untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademis atau tidak. Ini juga berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai ya. Ketika siswa diminta untuk siswa dapat membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 11 misalkan, maka dari itu sebelum siswa pada tahap ini siswa harus memiliki keterampilan akademis berupa bisa membaca Al-Quran sebelum sampai pada tujuan pembelajaran yang telah disebutkan tadi. Ini adalah berkaitan dengan keterampilan akademis yang harus dimiliki oleh siswa. Ini juga berkaitan dengan pemilihan strategi pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran ini merupakan materi fakta atau materi konsep, prinsip atau prosedur. Kemudian memerlukan materi prasyarat atau tidak. Kemudian ketersediaan sumber untuk materi itu ada atau tidak. Kemudian pertimbangan yang selanjutnya adalah peserta didik. Sesuai dengan tingkat kematangan siswa atau tidak strategi yang diberikan. Kemudian sesuai dengan minat, bakat, kondisi siswa atau tidak strategi yang diberikan. Kemudian sesuai dengan gaya belajar siswa atau tidak dari strategi yang diberikan. Kemudian pertimbangan yang terakhir adalah pertimbangan lain-lain. Jadi selain tujuan, materi, dan peserta didik ini masuk ke dalam pertimbangan lain-lain yang mungkin juga perlu diperhatikan ketika kita ingin menentukan strategi pembelajaran. Nah, pertimbangan lain-lain ini contohnya apa? Yaitu apakah untuk mencapai tujuan cukup dengan satu strategi atau harus beberapa strategi. Nah, ini juga bisa dipertimbangkan. Jadi tidak harus satu pembelajaran satu strategi, tapi bisa beraneka ragam. Bisa lebih dari satu strategi dalam satu tujuan jika hal itu dibutuhkan. Kemudian, apa strategi itu memiliki nilai efektif dan efisien? Jadi strategi pembelajaran yang baik ya, pertimbangan yang lain selain dia bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal, dia juga efisien, artinya tidak terlalu menghabiskan waktu, menghambur-hamburkan waktu, efektif dan efisien. Ini akan lebih baik. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.